Andai hari ini kita gendong dia, orang tua kita, dari tempat kita duduk hari ini, kita bawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tawaf berkeliling Ka'bah kita 7 kali, lalu kita pun melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, lalu kita kembali berjalan kaki dari Mekah ke tempat duduk kita ini sambil menggendongnya. Sungguh apa yang sudah kau lakukan itu tak mampu untuk menebus setetes darahnya yang telah melahirkan kita, belum dapat menebus susah hatinya, susah makannya, minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفضل الطاعة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari yang mulia ini, gema takbir memecah keheningan 10 Zulhijjah. Hari ini kita menyambut Idul Kurban dengan membesarkan dan mengagungkan Allah serta memujinya. Semua itu kita ucapkan sebagai tanda kelemahan kita dalam berhadapan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sebagai pernyataan syukur atas segala nikmat dan karunia Allah. Kesadaran ini merupakan hikmah yang diperoleh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita diliputi rasa bahagia dan gembira. Wajah kita telah memancarkan sinar kebahagiaan karena dapat berkumpul dengan sanak keluarga dan handai tolan. Hari ini hati kita dipenuhi dengan kasih sayang, jauh dari kebencian, jauh dari dendam, dan jauh pula dari pikiran-pikiran kotor. Sungguh sejuk dan sangat nyaman perasaan kita semua pada hari ini. Hari ini kita menyambut hari raya Idul Kurban, salah satu hari terbesar dalam Islam. Hari ini kita meraih kemenangan, yakni menangnya iman dari kekafiran, menangnya akal dari nafsu, dan menangnya kebenaran atas kebatilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha yang kita laksanakan sekarang ini
juga disebut sebagai Idul Kurban karena diidentikan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemotongan binatang ternak sebagai hewan kurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail serta istri tercintanya Siti Hajar. Ibadah penyembelihan binatang kurban yang disyariatkan dalam agama kita tidak boleh berhenti hanya pada makna ritual semata, akan tetapi harus berlanjut dengan mengaplikasikan nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada 3 pesan Idul Adha tahun ini yang dapat diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah, ujian tak pernah berhenti datang. Kenapa Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah, orang paling dekat dengan Allah, kenapa ujiannya datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah, tapi berhadapan dengan ujian keluarga dekat, Ibrahim lulus. Berhadapan dengan musuh-musuh Allah, ketika mereka berdebat dengan otak, Ibrahim menang. Apa kata Ibrahim? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang membunuh patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak untuk berdebat. Gunakan akal kalian. Selama ini kalian menyembah patung, hari ini patung-patung itu hancur. Kalau kalian ingin mengetahuinya, fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya berhala yang paling besar ini. Digantungkan oleh Nabi Ibrahim kampak di berhala yang besar itu. Biasanya orang kalau kalah berdebat, kalah otak, dia akan main otot, dia akan main kekuasaan, dia akan main jabatan. Mereka kumpulkan kayu-kayu dan batu-batu, lalu diperintahkan oleh penguasa, harriquhu, bakar Ibrahim. Mereka membakar Ibrahim. Saat itu api yang panas berubah, sunnatullah terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Api yang tabiatnya membakar saat itu tidak membakar. Ibrahim keluar dari api unggun dalam keadaan kedinginan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim berhadapan dengan ayah kandung lulus, berhadapan dengan penguasa zalim lulus, tapi ada ujian yang lebih berat dari itu, ujian kerinduan, ujian kehampaan hati, ujian kekosongan jiwa. Ingin mendengar tangisan anak kecil di dalam rumah, dalam gendongan dan pelukan. Berdoa Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh ya Allah. Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh. 86 tahun dia berdoa kepada Allah. Adakah hari ini orang yang berdoa merasa sudah sholat, sudah tahajud, sudah berinfak, sudah bersedekah, mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Mengapa Allah tidak memperkenankannya? Hari ini kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali. Sesungguhnya tak sulit bagi Allah memberikan yang kau cintai. Sesungguhnya tak sulit bagi Allah memberikan yang kau sayangi, yang kau harap-harapkan. Tapi Allah ingin kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah ingin melihat kau bermunajat dengan tetesan air matamu. Allah ingin kau berdoa. Allah ingin kau berikan segalanya kepada Allah. Allah maha cemburu. Allah tak ingin kau berbagi dengan yang lain. Itulah mengapa nama Nabi Ibrahim selalu disebut dalam solat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Supaya kita mengingat, ujian kita ini belum ada apa-apanya dibanding Ibrahim. Maka bila kita membandingkan hidup kita dengan Ibrahim, ringanlah terasa. Keluarlah dari mulut kita alhamdulillah walhamdulillah, yang keluar bukan caci maki dan sumpah serapah. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran kedua yang dapat diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim, puncak cinta adalah sanggup berbagi. Puncak cinta bukan memiliki, puncak cinta bukan menguasai, puncak cinta ketika sanggup berbagi. Ketika Ismail sudah lahir, itulah puncak cinta. Keinginan untuk memiliki selamanya, tapi Allah berkata lain. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, kulihat engkau dalam mimpiku, anni atbahuka, kusembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Dan ternyata anak pun sama berfikirnya. Puncak cinta kepada ayah adalah sanggup berbagi kepada Allah. Apa kata anak? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku sabar ayah. Bertemu seorang ayah yang soleh dengan anak yang soleh. Jangan pernah bermimpi mendapatkan anak yang soleh kalau tidak dari ayah yang soleh. Soleh dalam berfikir, soleh dalam beramal, soleh dalam mencari nafkah. Hari ini godaan anak-anak kita luar biasa. Sayang kepada anak, dekatkan dia kepada Allah. Sayang kepada anak, jauhkan dia dari materi, bukan karena benci. Hari ini ada orang yang salah dalam sayang. Disumbat mulut anak, ditunjukkan segala kecintaan dengan memenuhi segala kemauan. Bukan itu. Puncak cinta adalah mampu berbagi. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam mampu membagi anaknya. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia bagikan kepada Allah. Siapa yang cinta kepada makhluk, maka habis untuk makhluk. Makhluk itu mati, semuanya berakhir. Tapi cinta kepada Allah, itulah yang kekal abadi. Nanti kita akan menyembelih binatang kurban. Kisah siapa itu? Itu adalah sejarah penyembelihan Ismail, anak Nabi Ibrahim. Sesungguhnya yang dibagi kepada Allah, yang ikhlas berbagi kepada Allah, itulah yang akan kekal abadi sepanjang zaman. Tak akan lapuk oleh hujan, tak akan goyah karena angin kencang. Sebab apa? Sebab Allah yang mengekalkannya hingga hari kiamat. Kita patut bersyukur. Di tempat ini terhitung 20 binatang kurban sudah didaftarkan kepada panitia kurban. Sungguh sebuah semangat berkurban yang luar biasa ditunjukkan masyarakat kita. Andai mau berhitung, biaya kurban seekor sapi yang ditanggung 7 orang, masing-masing orang hanya membayar 2,5 juta. Kalau memang niat kuat, tabunglah 200.000 sebulan. Insya Allah tahun depan, jangankan 30, 50 ekor sapi sembelihan pun bisa kita penuhi di desa kita ini. Serahkan kepada Allah, dia akan besar. Bagikan kepada Allah, maka dia akan abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga yang dapat diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim, berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim. Tapi jangan lupa berbakti kepada orang tua juga adalah bagian dari ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim bukanlah ayah yang biasa. Beliau adalah ayah yang luar biasa. Ayahnya bukan sekedar penyembah berhala, Azar. Ayah Nabi Ibrahim juga adalah pembuat berhala, pemahat berhala. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk menyembah Allah, wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhan? Apa jawab ayah Ibrahim? Kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya. Tidak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik mempersekutukan Allah. Kasarkah Ibrahim? Tidak. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan tetap memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, wahai ayahku. Ibrahim memberi teladan untuk tetap memuliakan orang tua, bahkan meski orang tuanya sedang mempersekutukan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ada orang yang tak dapat kita balas budi baiknya hingga pagi hari ini. Kita tumpang 9 bulan 10 hari, bukan kamarnya, bukan rumahnya, tapi perutnya, rahimnya. Badannya meregang nyawa saat ia melahirkan kita ke atas dunia. Sedari malam hingga pagi ini terbayang wajahnya di pelupuk mata. Sebagian saudara kita pulang dari sholat ini masih dapat mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi ada juga di antara kita, jangankan untuk memeluk badannya, jasadnya, untuk berziarah ke kuburnya pun sulit. Andai hari ini kita gendong dia, orang tua kita, dari tempat kita duduk hari ini, kita bawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tawaf berkeliling Ka'bah kita 7 kali, lalu kita pun melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Lalu kita kembali berjalan kaki dari Mekah ke tempat duduk kita ini sambil menggendongnya. Sungguh, apa yang sudah kau lakukan itu tak mampu untuk menebus setetes darahnya yang telah melahirkan kita. Belum dapat menebus susah hatinya, susah makannya, minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada di rahimnya. Lantas apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalau masih sanggup mengirimkan bacaan Fatihah, maka kirimkanlah. Kalau masih sanggup mampu melantunkan doa, bacakanlah untuk orang tua. Berharap doa itu akan menjadi penolong bagaikan air segar membasahi kerongkongannya. Tapi bagi kita yang berkelebihan, kita dapat mengirimkan sedekah atas nama orang tua kita. Begitu juga bagi yang berkorban untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai dia mendapatkannya, orang tuanya pun juga mendapatkan pahala kurbannya. Begitu menurut pendapat Imam Mazhab Hambali dan Hanafi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah pertama ini, mari kita renungkan, kita rendahkan hati sejenak, seraya memanjatkan doa kepada Sang Maha Pelindung. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita. Semoga kita menjadi Ismail bagi orang tua kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا منزل الرحمة يا الله اسمع دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, ampunkan kami semua yang hadir di tempat ini, hingga ketika kami keluar dari sini tidak ada dosa walau sebesar darah pun ya Allah. Andai kata di kalangan kami ada yang gundah gulana, gembira ceriakan hidupnya. Jika ada yang sakit, sembuhkan semua sakitnya. Jika ada yang menanggung aib, tutuplah aibnya ya sattar uyub. Jika ada yang menanggung beban hutang piutang, rezekikan padanya rezeki yang halal lagi berkah, banyak melimpah ruah dan berpanjangan, hingga selesai kewajibannya, hingga ia dapat berzakat berkurban di jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, andai ada yang punya sebarang hajat dan berpermintaan kepadamu, ya Allah, andai ada yang punya sebarang hajat dan permintaan kepadamu, kabulkanlah permintaannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air matanya menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Demi Al-Quran yang kami baca keberkahannya, ampunkan ibu itu ya Allah. Ampunkan ibu itu ya Allah. Ampunkan ibu itu ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan kami. Ampunkan ibu yang tidak bercerita tentang sehat sakitnya karena menjaga kebaikan kami.
Ampunkan ibu kami ya Allah, mulia sungguh dirinya, sudi membasuh mencuci najis dan kotoran kami ya Allah. Tidak pula ia mengungkit dan mengeluh ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan juga wajah kami. Hari ini wajahnya nampak urat-urat tua memamah dirinya ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang laki-laki yang namanya didekatkan dengan nama kami. Itulah ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang kami tidak selalu bisa memahami dirinya. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untukmu, resah gelisahnya hanya diceritakan kepadamu, rahasianya hanya engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisan ibu, yang memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu, yang selalu memandang kami ketawa kecil tersenyum lebar dari jauh, tapi apabila didekati wajahnya tegas mendidik kami. Hingga hari ini, ketika kami menjadi ayah ibu, kami baru mengenali itu ayah sebenarnya ya Allah. Ya Allah, kalau mereka berdua masih ada, mohon engkau sehatkan mereka, panjang umur dalam kebaikan dan kesehatan ya Allah. Tambahkan padanya ketabahan, keimanan dan ketakwaan ya Arhamar Rahimin. Andai kata engkau ingin mengambil mereka berdua dari kami, jangan engkau sakiti mereka ya Allah. Jangan engkau sakiti mereka ya Allah. Jangan engkau sakiti mereka ya Allah. Jangan sekarat itu membebankan mereka ya Allah. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi memanjakan kami ya Allah. Lembutkanlah urusan itu. Andaikan mereka telah bertemu denganmu, lapangkan kuburan mereka, pindahkan mereka dari gelapnya liang lahat ke dalam syurgamu yang luasnya tak terperi. Karuniakan kepada mereka nikmat yang abadi. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, mengangkat segala penyakit dan permasalahan kita, menguatkan keistiqomahan kita dalam berbuat baik, dan memberikan kita kesempatan untuk terus berbuat baik hingga akhir hayat kita. Barakallahu laki wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifah. Yuhibbu min ibadihi an yakunu fi takmil islamih wa imanih wa innahu la yahdil qawmal fasiqin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان مسلمة عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.